Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Susuk Pembalasan. Kali ini memasuki part yang keempat ya teman-teman. Sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Aku melangkah cepat menuju kamar tamu, di mana Riana menempatinya. Kubuka pintunya perlahan, kulihat wanita itu sedang duduk di bawah ranjang, kakinya ditekuk dan didekap erat oleh kedua tangannya, tubuhnya menggigil. Aku merinding melihat kondisinya. Rambut Riana benar-benar berantakan. Belum lagi bau busuk yang keluar dari tubuhnya begitu menusuk di hidung. Kututup kembali pintu kamarnya, lalu berjalan ke arah kamar utama. Aku menghentikan langkah tepat di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Terperanjat melihat Mas Hadid yang sedang bersimpuh di lantai beralaskan sajadah, duduk di antara dua sujud, mengenakan baju koko putih beserta peci dan sarungnya. Mas Hadid sholat. Tak ingin mengganggunya, aku kemudian melangkahkan kakiku perlahan hendak kembali ke kamar. Namun tiba-tiba tanganku menyenggol vas bunga di buffet kecil yang terletak di samping kamar Mas Hadid. Prang! Aku memejamkan mata dan menghela nafas pelan, lalu berjongkok memungut serpihan keramik yang pecah beserta bunganya. Au! Jeritku saat jari telunjuk terkena ujung keramik yang tajam. Cairan merah menetes ke lantai dan perih sekali. Tanti, suara Mas Hadid dari balik punggungku. Tangan kamu kenapa? Tanyanya yang langsung ikut berjongkok dan meraih jariku lalu mengisap darahnya. Lain kali hati-hati ya, ujarnya lirih seraya melirik ke arahku. Aku hanya tersenyum kecil. Kamu ngapain tadi di depan kamarku? Tanyanya yang kini duduk di hadapanku. Tadinya aku ingin memberitahu tentang kondisi Riana, tapi aku melihat Mas sedang sholat. Ya karena takut mengganggu makanya aku mau pergi, malah nyenggol vas bunga. Mas sholat? Dia tertunduk. Iya, aku sadar selama ini aku telah lalai. Dosaku banyak sekali. Padamu, Riana, orang tuaku mungkin. Aku hanya berharap dengan sholat dosa-dosaku dapat diampuni. Aku hanya terdiam. Mas Hadid sudah bertaubat, bagaimana denganku? Aku juga tidak ingin nasibku sama seperti Riana. Kamu sudah sholat? Tanyanya menatap erat. Aku menggeleng dan bagaimana aku bisa sholat? Mukena dan juga sajadah saja aku tidak punya. Ya sudah, kamu kembali ke kamar, mandi lalu sholat. Aku mau keluar sebentar. Kemana mas? Aku ada janji dengan temanku. Dia mau bantu aku menemui Ustadz yang akan mencoba untuk menyembuhkan Riana. Setelah itu kita pulang ke kampungmu. Tapi mas, izinkan aku untuk melihat anakku. Mungkin untuk pertama dan juga yang terakhir kalinya. Kenapa mas bicara seperti itu? Tanti, aku tahu aku salah padamu juga Tio. Tapi jujur, hanya kamu yang selalu ada di dalam hatiku. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku ikhlas melepasmu bersama Tio. Aku ingin melihatmu bahagia. Aku janji, setelah melihat anakku, aku tidak akan mengganggu rumah tangga kalian lagi. Makasih mas. Apa kamu mencintainya? Aku menyayanginya mas. Ya mungkin setelah Riana sembuh, aku akan merawatnya. Bagaimanapun juga dia tetap istriku. Keluarganya telah banyak membantuku, juga orang tuaku. Iya mas, aku salut Mas Hadid sudah ikhlas dengan semuanya, termasuk kondisi sang istri. Meski
Kini teriakan itu sudah tidak terdengar lagi. Tepat jam 8 pagi. Ceklek, tap, tap, tap. Apa itu? Aku yang sedang memasak penasaran dengan suara pintu yang dibuka juga langkah kaki yang memasuki rumah. Cepat kumatikan kompor dan mengintip dari balik dinding ruang makan. Kulihat Mas Adit datang dengan seorang ustadz yang dibilangnya tadi. Juga seorang pria bertubuh tambun dengan kepala pelontos. Mereka berjalan ke arah kamar tamu. Aku yang penasaran mengikuti dari belakang. Mas Adit mempersilahkan sang ustadz untuk masuk ke dalam kamar Riana, sementara temannya berdiri di dekat pintu sambil menutup hidungnya. Mas Adit membaringkan istrinya di ranjang karena saat pintu dibuka Riana sedang duduk di ujung ranjangnya menatap ke arah jendela. Pak Ustadz meminta Mas Adit untuk mengambil air dalam baskom juga handuk kecil. Ia lalu berjalan sendiri ke belakang mengambil apa yang diminta oleh Pak Ustadz tadi. Tidak lama kemudian, dia kembali meletakkan baskom berisi air itu di sebuah kursi plastik. Aku melihat Pak Ustadz merogoh sakunya mengeluarkan sebuah botol berisi minyak, seperti minyak zaitun, dan menuangkannya pada air tadi. Setelah itu air tersebut dibacakan doa. Entah apa doanya, aku hanya melihat Pak Ustadz bibirnya bergerak-gerak saja. Bisa tolong diusap ke seluruh tubuhnya dengan handuk ini. Wajah dulu ya Pak, ucap Pak Ustadz pada Mas Adit. Mas Adit mengikuti perintah Pak Ustadz untuk membasuh wajah dan sekujur tubuh Riana dengan air tersebut. Aku bergedik saat handuk kecil itu mengenai wajah Riana. Kulit wajahnya langsung mengelupas dan mengeluarkan sedikit asap. Riana meringis, pasti sakit dan juga perih. Kulit keringnya rontok. Darah bercampur nanah itu seketika bersih dari wajahnya. Berulang Mas Adit melakukannya di bagian wajah dan leher. Aku dan juga teman Mas Adit yang melihat hanya bergidik ngeri. Terlebih saat perban di betis Riana dibuka, darah segar mengalir. Lalu terlihat binatang kecil-kecil berwarna putih keluar dari betis yang berlubang itu, belatung. Dengan sabar Mas Adit membersihkan itu semua. Di lantai penuh dengan kulit tubuh Riana yang mengering dan baunya sungguh menusuk dan membuat perut mual. Teman Mas Adit akhirnya menyerah. Ia tidak sampai hati melihatnya. Ia pun keluar kamar. Aku masih menunggu sampai selesai. Namun tiba-tiba Riana berteriak dan menunjuk ke arahku. "Jangan, kau siapa?" Matanya melotot menatapku. Aku melihat ke kanan kiriku, hanya aku. "Kamu, mau nakut-nakutin aku ya? Pakai jubah hitam," teriaknya lagi. "Jubah hitam? Siapa yang pakai? Jangan, jangan, ah!" Lalu Riana menjerit dengan mata melotot ke langit-langit kamarnya. Mas Adit dan juga Pak Ustadz melafalkan 2 kalimat syahadat agar Riana dapat mengikutinya. Seketika tubuh Riana menggelincang hebat dan tidak bergerak lagi. Pak Ustadz mengecek nadinya lalu menggeleng ke arah Mas Adit. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Baru saja aku melihat sakaratul maut Riana, yang tidak lain adalah pemuja jin dan pengguna pelet. Sungguh mengerikan. Aku tidak ingin mati seperti dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Mas Adit dan Pak Ustadz berbarengan. Kesedihan terpancar dari wajah tampannya. Wanita yang selama ini menemani hidupnya itu kini telah tiada. Satu persatu para peziarah telah pulang. Keluarga Riana masih berbincang dengan Mas Adit. Aku sengaja menguping pembicaraan mereka. Ternyata orang tua Riana sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukan anaknya yang memiliki pesugihan. Mereka meminta maaf pada Mas Adit. Aku masih terduduk di samping makam Riana. Kini ia sudah tenang di sana, mungkin sudah tidak merasakan sakit lagi. Tapi bukankah siksa kubur itu ada? Aku merinding mengingatnya. Sepertinya aku harus segera menemui Mbah Surip untuk melepas susuk yang tertanam di wajahku ini sebelum semuanya terlambat. Namun, satu yang mengganjal. Dari banyaknya kerabat Riana yang datang, aku tidak melihat sosok itu.
suamiku, Mas Tio. Di mana dia? Bukankah Riana adalah sahabatnya? Aku bangkit lalu beranjak keluar pemakaman, menunggu Mas Hadid di dekat parkiran, sambil duduk di bawah pohon beringin. Ahem. Sebuah suara mengejutkanku. Aku menoleh. Jantungku berdegup dengan kencang melihat siapa yang ada di sebelahku. Mas Tio. Mataku berair dan langsung memeluknya dengan erat. Kamu kemana saja, Mas? Aku kangen, ucapku lirih di sela isak tangis bahagia. Mas Tio mengusap punggungku, ia lalu menghapus air mataku yang membasahi pipi. Masa? Yakin kangen? Bukannya senang karena Hadid? Dengan cepat aku menutup bibirnya dengan satu jari sebelum ia berkata lagi. Kenapa Mas ninggalin aku? Aku hanya ingin membuka hati, mencoba ikhlas, berpikir jernih. Maksudnya? Ya mungkin aku memang sudah salah kan karena telah mencintaimu. Aku ingin melihatmu bahagia meski bukan denganku. Mas bicara apa? Mas Tio menunduk. Kini wajah itu tidak lagi menatapku. Aku ingin melepasmu agar kalian bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh. Maksud Mas apa? Mana Mas Tio yang dulu, yang bilang cinta sama aku, yang bilang sayang sama aku, yang janji mau menjagaku, yang janji mau membesarkan kali bersama-sama. Air mataku kini benar-benar tumpah. Sakit sekali rasanya mendengar pernyataan Mas Tio barusan. Bagai hati yang tertusuk ribuan jarum. Lebih sakit daripada saat Mas Hadid pergi dan menikahi Riana. Maafkan aku, Tanti. Aku belum bisa membahagiakanmu. Kenapa tidak dicoba lagi? Buat apa? Kalau hatimu saja hanya untuk Hadid, bukan untukku. Kata siapa? Siapa yang bilang? Kedua matamu tidak bisa dibohongi. Tatapan kalian masih saling mencintai kan? Mas, aku butuh kamu, hanya kamu. Aku berusaha meyakinkan. Kali ini aku tidak akan kehilangan untuk yang kedua kalinya. Tio, tiba-tiba Mas Hadid sudah berdiri di hadapan kami. Segera aku hapus air mataku. Mas Tio bangkit dan memeluk Mas Hadid. Aku turut berduka cita atas meninggalnya Riana, ucap Mas Tio. Makasih, kamu kemana saja? Nggak perlu tahu, aku titip Tanti. Maksudmu apa? Dit, aku tahu kalian masih saling cinta. Tapi aku sudah mengecewakan Tanti. Kamu yang pantas untuknya. Tapi Dit, sudahlah, aku tahu mana yang terbaik untuk Tanti. Ayo kita ke kampung. Aku ingin melihat anakku. Boleh? Mas Tio tersenyum kecil. Ia lalu merangkul Mas Hadid berjalan ke arah mobil. Loh, kok aku malah ditinggal? Tapi aku bahagia karena mereka sudah tidak bertengkar lagi. Meskipun aku tidak tahu nantinya bagaimana. Apa Mas Tio benar-benar akan melepasku? Perjalanan panjang telah kami tempuh untuk sampai di desa. Tepatnya rumah kediaman Bu Fatma. Tepat tengah malam kami tiba di sana. Aku segera turun dari mobil dan melangkah ke arah pintu, mengetuk dan juga memberi salam sambil memanggil nama anakku. Tidak lama kemudian suara pintu dibuka. Tanti, Bu Fatma menatapku dengan berbinar memeluk erat. Ibu, mana Galih? Sedang tidur, sama siapa? Tio, tanyanya. Aku mengangguk. Tidak lama kemudian Mas Tio dan Mas Hadid mendekat. Kami dipersilakan masuk ke rumah sederhana itu. Aku menuju ke kamar karena sudah rindu ingin melihat putraku. Putra kecilku tidur dengan pulas. Aku mengecup pipi dan juga keningnya. Kami pun bermalam di rumah Bu Fatma. Matahari bersinar cerah pagi ini. Kali terkejut saat terbangun dan mendapati sang bunda tidur di sebelahnya. Ia memeluk riang dan juga menciumi pipiku. Bunda, celetuknya senyum mengembang di wajah kecilnya itu. Iya sayang. Aku mengusap lembut kepalanya. Kapan pulang? Tanyanya. Semalam. Ayah, ada. Ayah. Belum selesai aku berbicara,
Anak itu sudah beringsut dari ranjang dan berlari keluar kamar memanggil ayahnya. Aku mengikutinya. Ayah, Kali langsung naik ke atas tubuh Mas Tio yang sedang tidur di lantai beralaskan karpet. Maklum, rumah Bu Fatma hanya ada satu kamar saja. Mas Tio dan juga Mas Hadid tidur di ruang tamu. Mas Tio terbangun lalu duduk memeluk Gali dan juga menciuminya. Anak ayah, bocah Mas Tio mengacak rambut Gali. Karena suara ribut-ribut, Mas Hadid terbangun. Ia menatap ke arah Gali, lalu melihat ke arahku. Aku mengangguk. Hai ganteng, sapa Mas Hadid pada Gali. Om siapa? Om juga ganteng, celetuk Gali. Dia Papa Hadid, ucap Mas Tio. Papa Hadid? Hadid mengangguk. Gali mau digendong sama Papa Hadid? Tanya Mas Tio. Gali menggeleng. Ya, anak itu memang masih malu-malu kalau bertemu dengan orang yang baru dikenalinya. Nanti main sama papa ya? Tanya Mas Hadid. Main apa? Oh iya, papa punya sesuatu untuk kamu. Sebentar ya. Mas Hadid berjalan ke arah pintu dan keluar. Aku masih memperhatikan mereka dari kursi ruang tamu. Tidak lama Mas Hadid kembali dengan membawa bungkusan di tangan kanan dan kirinya. Apa itu? Tara, ini buat kamu. Mas Hadid menyerahkan bingkisan itu kepada Gali. Mata anak itu berbinar dengan semangat. Ia membuka plastik dan mengambil semua barang-barang yang diberikan oleh ayah kandungnya. Wah, mobilnya bagus. Ada baju ya. Mainannya banyak. Makasih ya papa. Ucapnya malu-malu. Sayang dulu dong papanya, ucap Mas Tio. Perlahan Gali mendekati Mas Hadid. Aku terenyuh melihat keakraban mereka. Dengan cepat, Gali dapat menerima kedatangan orang baru. Mas Hadid tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia memeluk erat putranya, mencium pipi dan keningnya tanpa terasa mata itu basah. Papa nangis? Tanya Gali. Mas Hadid menggeleng. Kita main yuk, ajak Mas Hadid. Gali mengangguk. Mereka membongkar dan mengeluarkan mainan tersebut dari kardusnya. Aku lalu kembali ke dapur membantu Bu Fatma menyiapkan sarapan. Tanti, apa laki-laki itu ayah kandung Gali? Iya bu, kasihan anak Tio. Aku hanya terdiam. Ibu tenang saja, aku tetap memilih Mas Tio kok. Ya sudah, ibu mau mandi dulu ya. Kamu teruskan goreng ayamnya. Sayur sudah matang tuh. Oh iya, itu di meja ada 2 cangkir kopi untuk suamimu juga lelaki itu. Iya bu, terima kasih. Aku mengambil kopi yang dimaksud dan membawanya ke ruang tamu. Melihat mereka bertiga begitu asik bermain, bahagianya melihat mereka akur. Bahkan aku lewat saja mereka tidak sadar. Terdengar celoteh riang Gali membuatku bersemangat. Lalu aku kembali lagi ke dapur. Selesai memasak, aku tidak mendengar lagi candaan dan tawa riang dari ruang tamu. Bu Fatma yang sudah selesai mandi mulai menyiapkan piring dan gelas, membawa ke depan untuk sarapan bersama. Aku membantu membawakan lauk dan sayurnya. Berhubung rumah Bu Fatma tidak memiliki ruang makan, kami meletakkan makanan itu di atas karpet. Setelah sebelumnya kurapikan mainan Gali yang berserak di atasnya. Pada kemana Tan? Tanya Bu Fatma sambil melihat keluar rumah. Nggak tahu bu, mungkin jalan-jalan pagi. Iya ya, tapi gimana? Mereka pasti lelah kan semalam kalian menempuh perjalanan jauh. Coba kamu cari deh dan ajak mereka sarapan dulu. Iya bu. Aku bangkit dan keluar rumah untuk mencari mereka bertiga. Udara pedesaan pagi ini memang begitu segar. Suara kicau burung di atas pepohonan terdengar riang. Gemericik air sungai yang mengalir di bawah jembatan tidak jauh dari rumah Bu Fatma juga terdengar. Aku mengernyit saat melihat 3 jagoan sedang asik mandi di sungai. Dicari kemana-mana ternyata mereka ada di sana. Bahagia melihat senyum itu mengembang di wajah ketiganya. Tanti, Mas Tio melihatku yang berada di atas jembatan.
Sungai itu memang dangkal. Biasanya kalau sore hari, banyak anak-anak kecil yang berenang di sana. Aku hanya tersenyum saat tangannya melambai ke arahku. Ia memintaku untuk turun, tapi aku kan disuruh Ibu Fatma untuk mengajak mereka sarapan. Masa iya aku harus juga turun ikut nyebur mandi bersama mereka? Meskipun sebenarnya ingin, sudah lama tidak bisa merasakan kesegaran air sungai yang dingin dan menyegarkan itu. Aku turun mendekati mereka, perlahan memijakan kaki di atas bebatuan besar, menyeimbangkan tubuh agar tidak terjatuh. Bunda, panggil Gali. Aku hanya tersenyum. Pulang yuk, maem dulu, ajak ayah sama papa. Aku merentangkan tangan padanya. Gali menggeleng, ia yang sedang asik digendong oleh Mas Adit itu malah tidak menghiraukanku. Tiba-tiba tangan Tio menarikku sampai aku hilang keseimbangan dan terjebur. Dengan sikap Mas Tio menangkap tubuhku. Basah sudah seluruh pakaianku. Aku mengusap wajah dan rambut, mencubit pipi suamiku dengan gemas. Ah, Mas nakal nih, ujarku lirih. Lama aku gak nakalin kamu. Mas Tio memeluk pinggangku. Aku merasa tidak enak dengan Mas Adit juga Gali. Masa permesraan di hadapan mereka. Ya udah Mas, ayo pulang. Aku kan manggil kalian kesini itu kan buat sarapan, malah diajakin mandi. Ya udah, mandinya kita terusin di rumah yuk. Kan nakal lagi. Mas Tio terkekeh. Kali sayang, kita pulang yuk. Maem dulu, kasihan tuh Papa Hadid udah capek, pasti lapar. Habis itu kita main bola. Mas Tio memanggil Galih yang sibuk bermain air, kecipak-kecipuk. Iya ayah. Ia menurut. Akhirnya kami pulang dalam keadaan basah. Aku yang hanya mengenakan kaos oblong dan celana legging merasa kedinginan. Pasti lekuk tubuhku tercetak dengan jelas ini. Galih masih tidak mau lepas dari gendongan papanya. Sementara Mas Tio merangkulku erat sambil berjalan ke arah pulang, seakan tidak ingin melepaskanku. Selesai membersihkan badan alias mandi, kami berkumpul di ruang tamu, duduk di atas karpet untuk menikmati sarapan. Bu Fatma membuat pecel, sayur bayam dan juga jagung, tahu tempe, juga ayam goreng. Aku mengambilkan nasi untuk Mas Tio juga Mas Hadid, dan sepiring kecil untuk putraku. Kamu gak makan? Tanya Mas Hadid. Biasa aku makan setelah menyuapi Gali Mas, jawabku. Oh gitu ya. Kemudian terdengar suara ponsel berdering. Aku melihat Mas Tio merogoh saku celananya, lalu meminta izin untuk keluar untuk menerima panggilan telepon. Aku penasaran kira-kira siapa yang meneleponnya. Kuperlihatkan mimik wajahnya yang cemas dan khawatir seperti telah terjadi sesuatu atau ada kabar buruk. Tidak lama ia telah kembali duduk di antara kami. Nambah nak Adit? Tanya Bu Fatma. Mas Adit tersenyum kecil. Makasih Bu, sudah kenyang, pecelnya enak banget. Ah, terima kasih ya nak. Ibu kan dulu jualan pecel di pasar, terus kenal sama Tanti di toko. Oh, pantas. Selesai sarapan, kembali Galih mengajak Mas Adit bermain. Kali ini ia ingin dibacakan dongeng dari sebuah buku cerita miliknya. Galih pergi ke kamar mengambil buku ceritanya. Aku membereskan semua piring dan gelas bekas makan dan membawanya ke dapur. Sementara Mas Tio terlihat sedang duduk di kursi ruang tamu sambil memijit keningnya. Bu, aku ke Mas Tio dulu ya, ucapku pada Bu Fatma yang hendak mencuci piring. Iya, sepertinya sedang terjadi sesuatu. Iya Bu. Aku lalu berjalan mendekati Mas Tio. Kami kemudian duduk bersisian. Ada apa Mas? Tanyaku mencoba mencari tahu. Mama minta aku pulang. Papa sakit, sudah 2 hari ini tidak bisa bangun dari tempat tidur. Mas Tio menunduk, aku mengusap bahunya. Ya sudah, kita ke rumah kamu.
Tapi Tan, aku takut Mama pasti akan mengusirmu. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Kini wajah senunya menatapku dengan erat. Mas, aku ini nggak kemana-mana kok. Aku ikut kamu ya. Aku nggak peduli kalau mama kamu itu mengusirku. Aku hanya ingin melihat keadaan papa. Beliau dulu baik sekali denganku dan juga Galih. Tapi Tan, Mas percaya aja sama aku. Nanti siang kita ke rumah mama ya. Iya mas. Setelah berpamitan dengan Bu Fatma, aku, Galih, Mas Tio, dan Mas Adit masuk ke dalam mobil, membawa semua barang-barang kami menuju rumah kediaman orang tua Mas Tio. Aku berterima kasih pada Bu Fatma yang selama ini telah rela meluangkan waktunya untuk menjaga anakku. Padahal aku ingin dia bisa ikut bersama kami, tinggal di rumah yang pernah aku tempati dulu saat diasingkan dari keluarga Mas Tio. Tapi Bu Fatma tidak mau. Dia lebih suka tinggal sendiri dengan alasan tidak ingin merepotkan keluarga kami. Di mobil Mas Adit yang mengemudi, Mas Tio duduk di sebelahnya, sementara aku dan Galih duduk di belakang. Galih yang sejak bangun tidur bermain, kini ia mulai lelah dan juga mengantuk. Akhirnya, anak itu tidur dengan kepala di pangkuanku. Mobil pun melaju pelan keluar dari desa menuju jalan besar. Kanan kirinya masih banyak hamparan sawanan hijau. Pohon jagung terlihat siap panen. Di tengah sawah, tampak para petani sedang beristirahat di sebuah gubuk. Padi yang menguning juga sepertinya siap panen. Hawanya benar-benar berbeda jauh dengan kota Jakarta tempat kediaman Mas Adit. Udara saja panas, banyak polusi dan bising kendaraan. Kalau di sini, meski siang hari, udara masih tetap sejuk. Perjalanan dari rumah Bu Fatma menuju rumah Mas Tio membutuhkan waktu 20 menit saja. Ya, memang tidak begitu jauh, apalagi rumah Mas Tio berada tepat di pinggir jalan raya. Mobil memasuki halaman rumah Mas Tio. Jantungku berdegup kencang saat melihat Mama berdiri di depan pintu menyambut kedatangan kami. Jujur aku masih takut bertemu dengannya. Terlebih kemarin aku kabur dan pergi ke kota tanpa memberi kabar padanya. Setelah mobil berhenti dan mesin mobil dimatikan, aku menggendong tubuh anakku dan membawanya keluar mobil. Mas Tio membantu membawakan tas juga barang-barang kami. Assalamualaikum Bude, sapa Mas Adit yang langsung mencium tangan Mama dengan taksim. Waalaikumsalam Adit, kalian kok bisa barengan? Mama menunjuk ke arahku juga Mas Tio. Iya Ma, masuk ayo. Loh, Galih tidur. Mama mendekat ke arahku mengusap punggung Galih. Aku meraih tangan Mama dan mencium punggung tangannya. Mama sama sekali tidak menegurku, hanya melirik sekilas. Aku tahu dia pasti tidak menginginkan keberadaanku di sini. Kami duduk di ruang tamu. Mas Tio terlihat sibuk memasukkan barang-barang kami ke dalam kamarnya. Mas Adit duduk di hadapanku. Sayang, Galih pindah ke kamar saja ya. Kasihan kamu pasti capek kalau digendong dia terus. Mas Tio kemudian memanggilku. Dari depan pintu kamar, aku mengangguk melangkah ke arahnya. Saat aku masuk kamar dan membaringkan Galih, Mas Tio kembali ke ruang tamu. Tanti, sebuah suara mengejutkanku. Mama, wanita berbaya itu sudah berdiri di belakangku. Aku hanya menunduk. Mama duduk di tepi ranjang tepat di sebelahku. Mama mau tanya sama kamu, apa benar Galih anaknya Adit? Tanyanya. Dak, dari mana Mama tahu? Jangan-jangan Mas Tio yang sudah menceritakan semuanya. Benar. Iya, Ma. Aku mendengarnya menghela nafas pelan. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Kamu gak kasihan sama Tio? Maafkan saya, Ma. Maafkan saya ya. Saya takut Mas Tio akan mencari Mas Adit dan juga berkelahi. Sementara Mas Adit sudah beristri. Tanti, kalau kamu mau jujur, kan gak mungkin juga Tio nikahin kamu. Adit juga gak mungkin nikah sama Riana. Maafkan saya, Ma. Sekarang apa kamu ingin kembali bersama Adit?
karena Riana sudah meninggal. Enggak, mah. Mas Adit tanya masa lalu saya kok. Loh, kenapa? Mah, Mas Tio sudah terlalu banyak berkorban untuk saya dan Kali. Dia sudah tulus menyayangi dan juga mencintai saya. Saya nggak akan mengecewakannya. Bagus, berarti kamu tahu diri. Tapi mah, apa mama sudah merestui hubungan kami? Tanyaku takut. Mau nggak mau, mama juga nggak mau lihat anak kesayangan mama menderita lagi gara-gara kamu. Maafkan saya, mah. Iya, saya maafin kamu, tapi ada syaratnya. Syarat? Apa itu? Apa saya harus menempati rumah yang kemarin? Saya ikhlas, mah. Bukan, bukan. Kamu kerja lagi ya di toko mama. Mama lihat penampilan kamu sudah berubah. Pelanggan mama banyak yang nanyain kamu. Soalnya kata mereka, kamu itu lebih bisa jelasin produk daripada karyawan yang lain. Nanti mama gaji plus bonus dan juga komisi lebih deh. Mama serius? Tanyaku berbinar. Mama mengangguk. Ia merengkuh tubuhku dan memelukku erat. Aku bahagia akhirnya mama mertuaku sudah membuka hatinya untukku. Tidak menyangka posisiku dulu sebagai karyawan di tokonya membuahkan hasil. Jelas aku lebih detail dari karyawan lain. Semua jenis emas, perhiasan, berlian, perak, aku pelajari jenis dan kualitasnya. Makanya aku sampai tahu kalau ternyata emas itu bisa dipakai untuk susu. Seorang pria parubaya terbaring lemah tidak berdaya di ranjangnya. Kami hanya dapat melihatnya dari dekat. Papa terkena penyakit stroke. Awalnya hanya terpeleset dari kamar mandi. Tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi kaku. Mama sudah membawanya ke dokter. Tidak ada luka di sekujur tubuh, hanya sedikit memar, tapi sebagian sarafnya sudah ada yang tidak berfungsi lagi. Meski bibirnya tidak menyong dan masih bisa berbicara sedikit-sedikit, tapi kaki kanannya benar-benar bengkok. Kami yang melihat merasa iba. Beliau sosok ayah yang baik menurutku. Tidak pernah membeda-bedakan anak. Adit, kamu nginep sini kan? Tanya mama. Pulang kayaknya bude. Loh, nginep aja. Emang mau pulang kemana? Udah sore begini. Tapi bude, kamu tuh kayak di rumah siapa aja. Kamar di atas pakai aja. Mas Adit melirik ke arahku. Mungkin dia merasa tidak enak kalau berlama-lama ada di antara aku dan Mas Tio. Aku mengangguk. Sudah mas, nginep aja. Kasihan kali, dia masih tidur. Kalau bangun nyariin kamu, kamunya nggak ada gimana? Ya sudah, malam mulai merangkak naik. Waktu menunjuk ke angka 10. Kali tidur di kamar atas dengan papanya, sementara aku di kamar bersama suamiku. Kami sudah seperti pengantin baru yang saling merindu. Seorang pria tua berdiri di bawah cahaya malam dengan baju putih dan sorban putih memandang ke arahku. Senyumannya terlihat getir. Bibirnya terbuka sedikit namun tidak mengeluarkan suara. Aku mendekat, selangkah aku berjalan, pria itu ikut mundur melangkah. Kembalilah Tan, dan bertobatlah. Sayupku dengar suara dari lelaki itu. Aku mengenali suaranya. Tanti, bertobatlah sebelum terlambat. Lagi suara itu kembali terdengar menggema di telingaku. Aku ketakutan. Suara itu milik bapak. Berarti lelaki tadi adalah bapak. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi dari postur tubuhnya memang seperti bapak. Bapak? Bapak? Aku membuka mata, napasku tersengal-sengal. Ternyata tadi hanya mimpi. Tubuhku berkeringat dingin, Mas Tio masih terlelap. Ia benar-benar kelelahan. Bahkan ceritanya saja ia tidak mendengarnya. Aku melihat jam di dinding menunjuk ke angka 4, sudah mau subuh. Tubuh terasa gemetar dan wajahku rasanya panas. Kupegang perlahan kedua pipiku, benar seperti terbakar. Aku berjalan ke depan meja rias, menatap wajahku yang memerah di dalam cermin. Kenapa? Apa aku akan merasakan hal yang sama dengan Riana? Tidak, tidak.
Aku berlari membangunkan Mas Tio. Mas, tolong aku mas. Ku kuncangkan tubuhnya, dia hanya menggeliat. Mas, bangun. Kini aku mulai terisak. Mas Tio terkejut melihatku. Kamu kenapa? Tanyanya. Lihat wajahku mas, merah kan? Mas Tio mengusap wajahku, ia mengernyit lalu menggeleng. Wajah kamu cantik, gak merah kok. Mas, ini rasanya panas mas, aku ngaca tadi merah. Kamu mimpi kali sayang. Mas, antar aku sekarang. Kemana? Mbak Surip. Mbak Surip, siapa itu? Mas, aku minta maaf sebelumnya. Nanti di jalan aja akan aku ceritakan semuanya. Tapi aku belum mandi, lihat nih. Aduh mas, ganti baju aja. Mas mau aku meninggal? Meninggal? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Ya makanya sekarang mas bantu aku. Antar aku ke rumah Mbak Surip. Oke, aku ganti baju dulu. Mas Tio mengantarkanku ke rumah Mbak Surip. Tidak jauh dari rumah Mas Tio sebenarnya. Hanya memang masuk ke perkampungan yang sepi dan jarang penduduknya. Kamu ke dukun? Iya. Buat apa? Pasang susuk mas. Iya buat apa? Sebenarnya untuk membalas dendamku pada Mas Hadid dan Riana. Mas Tio kemudian mengerem mendadak. Mobil berhenti. Ia lalu menatap ke arahku. Aku gak nyangka kamu bisa berpikir seperti itu. Kupikir hanya operasi saja. Kamu tahu itu dosa besar. Mendatangi dukun adalah musyrik. Aku hanya menunduk. Ya maafkan aku mas. Apa yang kamu dapat? Aku hanya menggeleng. Jangan-jangan Riana kamu bunuh? Tanya Mas Tio menyelidik. Aku menggeleng cepat. Aku gak ngebunuhnya mas. Dia juga pakai pelet dan juga pesugihan. Dan dia malah mau nembalin aku mas. Aku hanya membela diri. Alah, terserah kamu saja. Aku hanya ingin selepas ini kamu bertobat. Iya mas. Mas Tio kembali melanjutkan mobilnya ke arah yang aku tuju. Namun setibanya aku sampai di depan rumah tua yang pernah aku datangi dulu untuk memasang susuk. Suasana tampak sepi, daun-daun kering yang berguguran memenuhi halamannya. Pintu rumah sedikit terbuka. Bendera hitam menancap di tiang rumah. Aku turun dari mobil, berjalan mendekat. Membuka pintunya pelan. Sepi, kupanggil nama Mbak Surip, tidak ada sahutan sama sekali. Tanti, panggil Mas Tio dari depan. Aku melangkah kembali keluar. Coba lihat ini. Mas Tio menunjuk ke arah bendera hitam itu. Kenapa mas? Jangan-jangan Mbak Surip sudah meninggal. Apa? Aku nyaris jantungan jika memang benar Mbak Surip sudah meninggal. Lalu siapa yang bisa melepas susuk dari wajahku ini? Sebentar, aku tanya warga dulu. Aku berlari ke arah rumah warga yang jaraknya cukup lumayan jauh. Kutemui seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman rumahnya. Permisi bu. Oh iya, ada apa mbak? Mau tanya. Mbak Surip, ibu kenal? Tiba-tiba ibu itu memandang sinis ke arahku. Mbak ada perlu apa cari dia? Orangnya udah meninggal. Ah, serius bu? Masa iya saya bohong? Kuburannya tuh di belakang rumahnya, mayatnya kosong, ujar si ibu itu. Aku mencoba mengatur napas dan tubuhku agar tidak ambruk. Lemas rasanya kaki ini mendengar berita duka tersebut. Mbak pasiennya ya? Mau lepas susuk, apa pelet? Mending ke Pak Kiai aja, rumahnya samping masjid. Kemarin banyak juga pasiennya pada datang. Wah, makasih bu. Mbak beruntung, Mbak Surip udah meninggal pas mbak datang. Kemarin-kemarin pasien yang mau lepas susuk sama pelet, mereka pada disetubui dulu sama si Mbak Surip. Makanya dia matinya mengenaskan, dibakar warga. Aku bergidik ngeri. Bagaimana kalau aku yang disetubui oleh pria tua itu, yang wajah dan seluruh tubuhnya mengkeret, kisut, giginya pada ompong, kulitnya hitam legam, rambut gimbal, tidak pernah keramas dan mandi. Sekali lagi, terima kasih ya bu. Permisi. Iya mbak, sama-sama. Mas Tio masih setia menunggu di depan mobil. Aku menjelaskan semuanya.
dan kami bergegas menuju rumah kediaman Pak Kiai yang dimaksud ibu tadi, di samping masjid tidak jauh dari jalan raya. Kami tiba di depan sebuah rumah sederhana. Halaman kecilnya penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Pot berwarna-warni membuat suasana rumah semakin terlihat asri. Seorang pria parubaya duduk di terasnya. "Assalamualaikum," sapa Mas Tio. Pria itu bangkit dari duduknya menghampiri kami, menyalami Mas Tio, sementara ia hanya tersenyum ke arahku. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria bersorban putih itu. "Begini Pak, kita ngobrol di dalam ya. Pak Kiai tadi menyuruh kita masuk dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamunya. Mau lepas susuk?" tembak Pak Kiai langsung padaku. Aku menunduk, pria itu hanya tersenyum lalu bangkit dan melangkah menuju lemari kaca di dekatnya. Mengambil sebuah Al-Quran kecil dan membukanya, ia lalu membacakan sebuah ayat dan kemudian mengartikannya, mengatakan bahwa perbuatan yang aku lakukan termasuk dalam kemusyrikan. Aku diminta bertaubat setelah apa yang tertanam di dalam tubuhku ini keluar. Pak Kiai tadi lalu kemudian memintaku memejamkan mata. Ia mengenakan sabut tangan, mungkin agar tidak menyentuh kulitku secara langsung. Lalu ia mulai meraba wajahku. Ya, susuk yang pernah dipasang memang hanya di sekitaran wajah. Dagu terasa ditekan, bagian pelipis juga, lalu ke pipi. Tidak lama kemudian, di tangan Pak Kiai sudah ada serbuk berwarna emas. "Sudah hancur," ucap Pak Kiai. "Kenapa itu Pak?" tanyaku penasaran. "Ada kekuatan lain yang merusak fungsi susuk ini." Aku terdiam. Apa kekuatan lain itu adalah milik Riana? "Sekarang sudah bersih. Segera sholat taubat dan kembali pada jalan Allah nak. Jangan pernah mengulanginya lagi, kasihan suamimu." "Berarti susuk ini sudah lama tidak berfungsi?" "Tidak, baru semalam." "Maksudnya, kekuatan cinta dari suamimu yang membuat susuk ini runtuh." Aku dan juga Mas Tio saling pandang. Kami pun akhirnya berterima kasih pada Pak Kiai yang karena telah membantu melepaskan susuk-susuk itu. Lalu kami berpamitan pulang. Sesamanya di rumah, aku melihat Mas Hadi dan Gali sedang bermain mobil-mobilan di halaman. Entah kenapa rasanya tidak ingin memisahkan keakraban mereka. "Ayah," teriak Gali saat melihatku dan Mas Tio turun dari mobil. Gali berlari menuju ayahnya. Mas Tio menggendong bocah kecil itu. "Ayah dari mana?" tanyanya. "Jalan-jalan sama bunda." "Aku gak diajak. Kamu kan tadi masih tidur." "Tio, aku pamit ya. Besok harus kembali kerja." Mas Adit mendekati kami. "Nggak mau tinggal di sini lagi? Nggak ke rumah bokap?" tanya Mas Tio. "Iya, dari sini mau mampirlah ke rumah. Udah lama nggak ke sana." "Ya udah, lain kali main-main ke sini ya. Tapi kamu masih kerja di kota kan?" tanya Mas Adit pada Mas Tio. "Masih. Ya palingan LDRan lagi." "Oh iya Tan, masih mau kerja di tempatku lagi?" tanya Mas Adit. Aku menggeleng. "Enggak Mas, takut ntar arwahnya Riana nyariin aku." "Hahaha, iya, rumah itu rencananya juga mau kutinggalkan. Itu rumah Riana. Aku mau kembalikan pada orang tuanya. Begitu juga dengan toko kue itu." "Ya udah, hati-hati ya Dit." "Iya, sama-sama. Oh iya Tio, boleh aku bicara sebentar dengan Tanti?" "Oh iya, silakan." Mas Tio mengajak Gali masuk ke rumah meninggalkanku dengan Mas Hadi di teras pada kali itu. "Tan, makasih ya." "Buat apa Mas? Kamu sudah membuka mata hatiku tentang semuanya. Mau bantu aku dan juga Riana di rumah." "Sama-sama Mas." Ini, Mas Adit menyerahkan sebuah amplop coklat. "Apa ini?" "Gaji selama kamu kerja di rumahku." "Tapi Mas..." "Ambil aja, ini kan hak kamu." Karena Mas Adit agak memaksa ya aku terima gaji pertama dan terakhirku. "Terima kasih Mas, aku ingin melihatmu bahagia meski bukan denganku." Aku juga berdoa semoga Mas Adit dapat segera menemukan wanita yang akan menemani Mas lagi dalam suka maupun duka. Amin.
Aku pamit ya. Terima kasih sudah mengizinkan aku main sama anakku. Mas boleh kok menemui Gali kapanpun. Makasih ya, salam buat Gali dari Papa Hadid yang ganteng. Hehe. Iya, akhirnya Mas Hadid pun pamit pulang. Di depan pintu terlihat Galih melambaikan tangannya ke arah Hadid. Sedih melihat perpisahan itu, seandainya saja waktu bisa diulang, mungkin semua tidak akan terjadi seperti ini. Ya, takdir tidak akan pernah ada yang tahu. Tuhan hanya menitipkan Mas Hadid sebentar saja dalam hidupku, sementara yang berhak menjagaku seumur hidup adalah Mas Tio. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menyimak part awalnya, saya sarankan untuk kalian menyimaknya terlebih dahulu. Nantinya juga ada full version dari cerita ini ya teman-teman, yaitu versi panjangnya. Nah, banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hal yang baik dan membuang jauh-jauh hal yang buruknya ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe untuk kalian yang baru mampir. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.